wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Saya Ratri Ferawati, guru SMA Negeri 11 Samarinda, Kalimantan Timur. Pada video kali ini kita akan membahas kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi modul 1.1, di mana tujuan pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat mereka. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya atau karakternya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh anak. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan dan saya rasakan di kelas, saya lebih mendominasi tentang transfer ilmu, kemudian merasa dikejar materi, lebih mendominasi penilaian kognitif dibandingkan dengan penilaian secara menyeluruh. Murid lebih dianggap sebagai objek pembelajaran dan guru masih mendominasi dalam proses pembelajaran. Guru juga kurang perhatikan pembelajaran yang membuat siswa bermakna, kemudian sering merasa bersalah jika banyak materi yang belum tuntas, sering merasa gagal atau merasa bersalah jika ada siswa yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi pembelajaran. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari apa yang saya pikirkan, saya rasakan, dan saya lakukan selama ini kurang tepat. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa guru hanyalah sebagai penuntun murid sesuai kodrat alam dan zaman, bukannya menuntut murid. Proses pembelajaran yang harus menyeluruh, yang mencakup aspek pola pikir, budi pekerti, jasmani, rohani, dan batinnya. Kemudian murid sebagai pelaku atau subjek dalam proses pembelajaran, dan guru juga harus lebih sabar dan ikhlas dalam melakukan proses pembelajaran terhadap muridnya. Guru juga harus lebih mempelajari dan memahami tentang berbagai macam karakter murid. Untuk itu, guru sebaiknya melakukan diagnosa awal terhadap murid, dan guru bukanlah satu-satunya sebagai bahan belajar, namun hanyalah sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran untuk bagaimana menumbuh kembangkan potensi yang ada pada murid. Apa yang dapat saya terapkan untuk kelas saya menjadi lebih baik, yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan di kelas antara lain, yang pertama dan yang utama adalah membersihkan hati dan memperbaiki niat, agar tujuan yang baik itu harus dimulai dengan proses dan awal yang baik. Kemudian merancang pembelajaran yang bermakna,
yang berpusat pada murid, sehingga murid lebih banyak beraktivitas dalam proses pembelajaran. Merancang pembelajaran sesuai dengan karakter murid dan membuat kesepakatan kelas yang dapat menumbuh kembangkan kemampuan murid. Menerapkan pembelajaran abad 21 di mana pembelajaran dapat berlangsung dengan interaktif, komunikatif, kolaboratif, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, sehingga guru terus belajar dan menerapkannya di dalam kelas. Menjalin komunikasi yang baik dengan murid dan orang tua untuk mencapai tujuan dalam keharmonisan. Dan komunikasi ini sebaiknya dijadwalkan secara rutin dan berkelanjutan. Semoga video kali ini bermanfaat. Bertemu lagi dengan video selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.